Pagi kita berada dalam pertarungan melawan waktu. Alarm berbunyi tapi tubuh kita seolah terikat pada tempat ternyaman di muka bumi, dalam tanda kutip adalah tempat tidur. Mungkin lu yang nonton video ini bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita? Kenapa meski kita sudah berjanji untuk bangun pagi tetapi pada akhirnya tetap terjebak dalam jeratan mimpi? Bersiaplah karena kalian mungkin menemukan alasan yang mengejutkan yang mungkin sering kalian lakukan di setiap harinya. Pertama, mari kita ngomongin soal yang namanya jam biologis atau dalam bahasa ilmiahnya adalah circadian rhythm. Jam biologis ini tuh kayak alarm di dalam tubuh kita yang mengatur kapan kita ngantuk, kapan kita segar, dan kapan tubuh kita butuh untuk beristirahat. Circadian rhythm berfungsi sebagai pengatur ritme harian tubuh kita yang mempengaruhi berbagai aspek kesehatan tubuh kita. Misalnya, ia mengatur waktu tidur kita, kapan kita merasa paling energik, dan bahkan kapan kita merasa lapar. Sebuah penelitian berjudul Circadian Rhythm and Sleep yang diterbitkan oleh National Institute of General Medical Sciences menjelaskan bahwa jam biologis ini diatur oleh hormon yang namanya adalah hormon melatonin. Hormon melatonin adalah hormon alami yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak untuk mengatur ritme circadian dan siklus tidur. Produksinya ini dipengaruhi oleh yang namanya faktor cahaya. Itulah mengapa ketika malam tiba dan cahaya mulai redup, tubuh kita mulai memproduksi melatonin yang memberi sinyal kepada otak kita bahwa sudah saatnya untuk kita beristirahat dan tidur. Hormon inilah yang memainkan peran penting dalam mengatur pola tidur kita, sehingga kita merasa ngantuk dan secara otomatis memberi sinyal ke otak kita bahwa tubuh kita siap untuk beristirahat. Namun masalahnya di era modern ini banyak dari kita yang terjebak dalam kebiasaan bergadang. Nah, entah itu untuk menonton, scrolling media sosial, atau bahkan kerja larut malam. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kebiasaan malam yang dapat mengganggu tidur kita, sehingga berpengaruh kepada kualitas tidur yang baik. Salah satu penyebab utama kenapa kita susah untuk bangun pagi adalah kebiasaan malam yang gak sehat. Nah, menurut penelitian dari Harvard Medical School, sinar biru atau blue light yang dipancarkan oleh layar gadget seperti smartphone, tablet, televisi bisa mengganggu produksi melatonin. Paparan sinar biru memberi sinyal ke otak kita bahwa hari ini masih siang atau masih cerah. Nah, sehingga tubuh kita menunda untuk memproduksi melatonin. Parahnya lagi, menurut Journal of Applied Physiology, hanya dengan 2 jam paparan sinar biru sebelum tidur, produksi melatonin bisa tertunda hingga mencapai 3 jam lamanya. Ini berarti tubuh kita butuh waktu lebih lama untuk merasa ngantuk dan siap untuk tidur. Selain itu, kebiasaan multitasking dengan gadget di malam hari juga mengganggu kualitas tidur kita. Ada sebuah penelitian mengatakan rata-rata orang menggunakan gadget sekitar 4 hingga 5 jam sebelum tidur, yang pada dasarnya bukan hanya mempengaruhi kualitas tidur tetapi juga mempengaruhi masalah tidur kita seperti gangguan susah tidur atau insomnia. Jadi bisa kalian bayangkan bahwa semakin banyak kita bergantung pada gadget untuk hiburan atau pekerjaan kalian di malam hari, semakin sulit juga bagi otak kita untuk beralih ke mode istirahat. Fakta lainnya, sebuah studi dari University of Pittsburgh yang melibatkan sekitar 1.700 orang dewasa dan anak muda di Amerika Serikat yang berusia 19 hingga 32 tahun mengungkapkan bahwa kebiasaan bergadang sambil menggunakan media sosial dapat meningkatkan kecemasan dan tingkat stres kita. Ini karena kita sering merasa tertekan untuk terus up to date dengan notifikasi atau aktivitas online. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Sudah pasti tidur kita menjadi terganggu dan hal ini berpengaruh langsung kepada kemampuan kita untuk bangun pagi lebih awal. Dari pembahasan tadi nggak heran kalau pagi hari jadi tantangan besar buat banyak dari kita. Nah, kesimpulannya, semakin buruk kualitas tidur maka semakin berat pula perjuangan kita untuk bangun pagi dengan energi yang penuh. Siklus ini bisa berdampak jangka panjang, tidak hanya pada produktivitas tapi juga pada kesehatan mental dan fisik kita. Jadi penting banget untuk kita sadari bahwa kebiasaan buruk ini perlu untuk dirubah supaya kita bisa bangun pagi dengan lebih mudah dan segar. Pertama, mari kita bicara tentang lingkungan tidur. Cobalah untuk menciptakan suasana yang nyaman.
Tempat tidur yang bersih, memperhatikan cahaya dan kurangi suara bising. Penting untuk memiliki rutinitas sebelum tidur. Kita semua tahu betapa menggodanya layar gadget saat menjelang malam. Namun, cahaya biru dari perangkat tersebut bisa mengganggu produksi melatonin. Cobalah untuk menghindari layar gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Sebagai gantinya, cobalah untuk membaca buku atau mendengarkan musik rileks. Jangan lupa tentang kebiasaan makan dan minum. Makan terlalu dekat dengan waktu tidur bisa membuat kalian semua merasa tidak nyaman. Sebaiknya batasi konsumsi kafein di sore hari. Cobalah untuk menikmati cemilan ringan jika perut Anda merasa lapar, seperti yogurt atau pisang. Dan yang terakhir, gerakan fisik sangatlah penting. Aktivitas fisik yang teratur di siang hari bisa membuat kita tidur lebih nyenyak di malam hari. Namun hindari olahraga berat menjelang waktu tidur, karena itu justru membuat kalian merasa kelelahan saat bangun pagi. Dengan menciptakan rutinitas tidur yang baik dan memperhatikan lingkungan sekitar, kita bisa menikmati tidur yang lebih berkualitas.